Task Control. Indonesia menganut sistem pemerintah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit perbandingan antara administrasi negara di Indonesia dan sistem administrasi negara di negara Jerman. Yang pertama, sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sistem pemerintahan yang kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlemen. Yang kedua, bentuk negara. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan sudah dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Yang ketiga, sistem politik. Sistem politik yang digunakan Indonesia saat ini adalah sistem multipartai yang didorong karena keanekaragaman budaya politik masyarakat. Dalam kajiannya, sistem multipartai atau sistem banyak partai adalah suatu sistem manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyatnya dibentuk atas kerjasama dari dua kekuatan atau lebih atau eksekutifnya bersifat heterogen. Yang keempat, konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi negara di negara Jerman. Yang pertama, sistem pemerintahan. Pertama kita mulai dengan sistem pemerintahannya. Di Jerman menggunakan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Ini berarti segala kebijakan politik pemerintahan ditentukan oleh kepala pemerintahan dan menteri-menterinya. Kepala pemerintahan adalah seorang konselir yang dipilih oleh parlemen atau Bundestag dan berisi partai-partai pemenang pemilu. Bentuk negara. Jerman menganut bentuk negara Republik Federasi atau yang dikenal dengan negara serikat. Dalam negara federasi terdapat pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal di sini bertindak sebagai pusat dan diisi oleh perwakilan dari negara-negara bagian. Yang ketiga ada sistem politik. Sistem politik di Jerman juga berbentuk sistem multipartai, di mana kedudukan istimewa partai ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, dukungan dana oleh negara, dan pelanggaran hanya dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Partai di Bundestag yaitu ada Partai Sosialis Demokrat Jerman, Uni Demokrat Kristen, Uni Sosialis Kristen, Serikat 90 Die Grünen atau Partai Hijau, Partai Demokrat Liberal, dan Partai Kiri yang biasa disebut dengan Die Linke. Ada konstitusi negara. Konstitusi negara di Jerman disebut Grundgesetz atau Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Undang-Undang Dasar merupakan peraturan hukum dan politik Republik Federal Jerman yang utama. Dalam Undang-Undang Dasar ini misalnya dinyatakan bahwa Jerman merupakan negara demokrasi. Yang kelima ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Jerman terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada pemerintah federal atau Bundeskanzler. Pemerintah federal Jerman disebut juga kabinet yang terdiri atas kanselir dan para menteri-menterinya. Kanselir federal mengepalai kabinet federal, dan ia saja yang berhak membentuk kabinet kanselir, memilih menteri, dan mengajukan usulan pengikat kepada presiden federal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Yang kedua ada presiden federal atau Bundespräsident. Kepala negara Republik Federal Jerman adalah presiden federal. Ia dipilih oleh Majelis Federal atau Bundesversammlung. Majelis Federal terdiri dari para anggota Bundestag dan jumlah yang sama utusan yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. Presiden federal dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode 5 tahun.
Setelah itu, dapat dipilih lagi setiap 5 tahun. Terima kasih.